pernikahan itu hak mutlak Tuhan. Sungguh. Bahkan Tuhan itu pribadi pertama di dunia yang menginginkan orang menikah. Saya mau baca ayat itu dulu. Jadi bukan papa mama, bukan anak itu sendiri yang ingin menikah, Tuhan yang ingin. Kejadian 2 ayat yang ke-18. Ya. Inilah firman pertama dalam Alkitab yang mengatakan kenapa orang harus menikah. Yahweh Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi papa di surga yang mengatakan gak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi artinya papa itu yang ingin semua kita menikah. Nah, jadi ayat ini menunjukkan inisiator, pribadi pertama di dunia yang punya inisiatif, yang punya kemauan orang itu menikah adalah papa kita sendiri. Maka itu dia berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, kalau dia berkehendak, kalau dia punya inisiatif, manusia terus menikah, dia nggak diem. Berkata begini, aku, yaitu papa sendiri, akan menyediakan penolong baginya. Jadi dia nggak cuma ingin kita menikah, tapi dia sediakan. Maka itu jodoh itu di tangan Tuhan. Seandainya ada di antara kita anak-anak kita belum menikah, atau anak teman-teman kita, beritahu. Saya pakai istilah Jawa, orang yang salah kawin seperti orang ngemut silet. Bayangin silet dimut, gitu. Menderitanya kayak apa itu? Orang yang salah kawin itu seperti orang yang pakai sepatu, tapi salah satu sepatunya ada kerikilnya, dan kerikilnya nggak bisa dikeluarkan. Ayo bayangin, apa nggak pincang-pincang itu seumur hidup. Nah, itu orang yang salah kawin. Maka itu beritahu pada teman-teman kalian yang belum menikah, tunggu. Papa itu pribadi yang pertama di dunia yang punya inisiatif semua orang harus menikah. Dan dia nggak cuma nyuruh orang kawin, aku akan menyediakan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini luar biasa. Jadi sampaikan lagi sekali pada teman-teman yang lain bahwa Tuhanlah yang berkehendak semua orang menikah. Jadi kalau ada orang gak kawin-kawin, bukan mamanya yang bingung, Tuhan yang bingung. Karena dia yang ingin kok semua orang menikah. Itu loh. Jadi Tuhan akan menyediakan. Itu hebat sekali. Nah, dalam hukum pernikahan masih pasal yang kedua ini, saya mau baca dulu, ini firman untuk Adam dan Hawa, ayat yang ke-24. Ya, ini untuk papa mama penting. Ya, lagi sekali. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, kalau kita lihat firman ini firman aneh. Anehnya di mana? Ngapain papa berfirman kepada Adam dan Hawa? Yang jelas kita tahu mereka itu nggak punya orang tua, nggak punya mertua. Lah, betul tidak? Ngapain diomongin begini? Nah, ternyata firman ini untuk pernikahan-pernikahan yang berikut. Bahwa begitu anak menikah, papa mama harus siap itu. Nah, papa mama maaf, begitu anak menikah, papa mama tidak boleh turut campur rumah tangga anak. Maaf ini, kita ini orang Tionghoa susah sekali nuruti firman ini. Anak sudah gede mau dicampuri terus saja, itu berdosa itu. Harus putus. Kenapa? Karena begini hukumnya. Ini ayat hebat sekali. Hukumnya, mengapa dua orang saja negara terlibat? Catatan sipil. Itu ngapain sih cuma dua orang aja kok pemerintah terlibat itu ngapain? Tapi tidak ada perkawinan di negara mana saja yang tidak melibatkan pemerintah, tidak ada. Artinya, papa mama ya, mamanya Reni siap ya, papa mama Stevor siap ya. Artinya begini, setiap pernikahan itu pemerintahan sendiri. Maka itu negara ikut campur, ada pemerintahan di situ. Nah, itu artinya negara sendiri. Nah, papa mama juga negara sendiri karena punya otoritas. Nah, bayangkan sekarang, lihat Indonesia Malaysia sering ribut karena suka nyampur urusan. Jadi kalau negara yang tua ini ngurusi negara muda, itu namanya perang, itu intervensi itu. Dan itu tidak boleh sama sekali. Dan ingat kalian dua juga, ya maaf, ini fakta, ini secara psikologis. Sesalah-salahnya anak dan mantu, ayo jujur, orang tua bela siapa ayo? Ya bela anak dong, mudah mungkin bela mantu. Ayo. Nah, lu enggak, ini umum kok.
Loh, pokoknya tidak boleh. Tidak mungkin, sudahlah, nggak mungkin. Sajane lho, sajane. Iya. Salah sajane. Iya. Oh, Pak Gembala. Wih, jadi 4 sudah nih pendeta di sini. Hebat kamu ya. Duduknya gimana? Ayo. Silakan. Ini Bu Gembala ini. Oh iya. Kalau ini Ibu Koordinator. Oh, Bu Koordinator, pokoknya bantuan. Iya. Salam. Ini Gembala Gebetani dari Lawang. Salam. Oke, saya lanjut. Kita baru baca di Kejadian 2 ayat 24. Ya. Aneh firman ini. Jelas Adam dan Hawa itu pernikahan yang nggak punya mertua, nggak punya orang tua. Tapi Papa tetap berfirman, dikatakan bahwa sebaca lagi Kejadian 2:24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi apapun yang terjadi, Stevo dan Reni, ingat ya, tidak mungkin pernikahan tidak bermasalah. Itu nggak mungkin. Ingat itu baik-baik. Apakah kita mau cari masalah? Tidak. Memang begitu. Kalau saya kumpulkan semua ayat-ayat di Alkitab tentang pernikahan, itu hebat sekali. Hebatnya di mana? Papa bilang, kalau ada orang pengen kawin tapi nggak mau punya masalah, Alkitab itu berkata, kawinlah dengan mayat. Kenapa sampai Papa berkata begitu? Karena mau kawin dengan siapa saja akan tetap punya masalah. Yang kita semua sudah tua-tua setuju tidak perkataan itu? Setuju. Memang mau kawin sama siapa saja. Maka itu Maleakhi 2:16. Ini catatan penting. Maleakhi 2:16 berkata, sebab aku Yahweh Tuhan Israel benci perceraian. Tolong sampaikan ini. Tidak ada Tuhan manapun di dunia. Karena di dunia itu banyak Tuhan. Salah kalau kita berkata Tuhan itu satu. Salah. Dari mana kita tahu Tuhan itu banyak? Dari kitab suci masing-masing agama. Kita lihat agama Islam, Allahnya berfirman, laki-laki boleh cerai, enggak cocok boleh cerai pakai talak, bahkan boleh kawin lebih dari satu, poligami. Nah itu Tuhan mereka, ya kita harus hargai. Memang Tuhan mereka begitu. Tuhannya orang Hindu beda lagi firmannya. Kalau ada suami meninggal, istri masih hidup, waktu dibakar istri harus ikut masuk juga ke api. Nah, itu Tuhan mereka. Kita nggak bisa debat masalah itu. Tapi Tuhan kita jelas, aku benci perceraian. Ingat itu. Kenapa? Nah logikanya, kalau orang sudah nggak cocok, masa dipaksa kawin terus? Alasannya ada. Karena mau kawin lagi dengan siapa saja pasti nggak cocok juga. Maka itu ingat Stevo dan Reni, akan ada masalah. Nah lalu untuk apa masalah? Nah ini penting sekali, dengar ya. Dalam ilmu jiwa dikatakan begini, 2 orang atau lebih yang bersahabat, kalau mereka nggak pernah gesekan, nggak pernah tersinggung, mereka nggak akan saling kenal. Kalau orang bersahabat tertawa terus itu pasti bohong. Betul nggak? Gimana mau kenal? Justru lewat gesekan itu jadi kenal. Jadi masalah yang terjadi dalam pernikahan kita, ingat cuma satu maksud Papa, supaya kita kenal. Nggak ada yang lain, supaya kita kenal. Maka itu masalah jangan diperbesar, karena kan tetap ada muncul masalah itu. Nah begini Stephen dan Reni, tiap kali terjadi masalah tidak boleh telepon papa mama. Awas, cari gembala, cari pembimbing rohani. Itu tadi masalahnya. Maaf ya papa mama, saya harus ngomong ini. Bagaimanapun sesalah-salahnya anak dan mantu, orang tua akan tetap lebih bela anaknya. Ya pasti dong. Iya. Kita nggak bisa nyalakan, memang itu hati orang tua kok. Maka itu ayat ini ada duluan. Ada seorang tokoh, dia profesor, dia sudah meninggal. Ya. Dia itu profesor dari UI, dari ITB, dari IPB, Islam, fanatik. Setelah dia pensiun, dia tuh mau cari salahnya Alkitab. Dia itu seorang psikolog hebat, ya, ahli jiwa yang terkenal di Indonesia. Dia bertobat umur 72 tahun. Ketika dia sudah nganggur, dia mau cari salah Alkitab. Dia baca dari Kejadian 1. Karena dia seorang psikolog, dia seorang konselor, ahli jiwa hebat, ya. Ketika sampai ayat 24 ini dia bertobat. Nah
bahwa waktu dia umur 75 tahun, ulang tahun, itu saya diundang. Karena salah satu anaknya itu dokter di Solo, saya kenal. Nah ngundang, saya memang ingin tahu. Ini tokoh hebat, dia cucu dari Hamengkubuwono yang ke-7. Profesor ini, orang terhormat, orang terkenal. Nah, di hadapan profesor-profesor yang diundang waktu ulang tahun, teman-teman profesor diundang juga, hebat. Dia memberi kesaksian ayat ini. Karena waktu dia menangani masalah banyak keluarga di Indonesia, ternyata kurang lebih 80% masalah rumah tangga di Indonesia itu orang tua ikut campur rumah tangga anak. Apalagi kita orang timur, anak sudah gede masih dianggap anak kecil terus. Maka itu kalau saya konseling pernikahan, kalau anak mama itu nggak boleh dikawinkan. Mbok-mbokan istilah orang Surabaya. Kalau sampai anak mama dikawinkan, mantunya setengah mati. Kenapa menantunya setengah mati kalau anak mama dikawinkan? Ayo kira-kira siapa bisa jawab? Kalau anak mama dikawinkan, mantunya setengah mati. Bisa-bisa mati muda itu mantu. Iya, karena kan diurusi terus, akan diteleponi terus setiap hari, tanya ini gimana. Nah makanya itu nggak boleh. Begitu menikah itu lepas. Maka profesor ini bertobat. Dia kaget lewat ayat itu. Dia berkata gini, kalau ini bukan Tuhan yang benar, nggak mungkin dia berfirman seperti ini. Kenapa? Dia pakai ilustrasi perusahaan obat farmasi. Ayo, mana ada perusahaan obat di dunia ini sudah buat obatnya tapi belum tahu penyakitnya? Ayo, ada tidak? Nggak ada dong. Obat apa itu namanya? Obat itu ada setelah penyakitnya ada. Karena ada penyakitnya muncul, maka para ahli menemukan. Nah ini penyakitnya belum ada, karena belum ada mertua dan orang tua di dunia. Tapi obatnya ditemukan dulu. Profesor ini kaget, maunya cari salah, ketemu bener. Dia bertobat. Nah buat saya itu pertama kali saya dengar kesaksian ada orang bertobat nggak lewat Injil. Kan Injilnya Yesus datang, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, Yesus datang. Itu Injil. Ternyata tidak. Gara-gara Kejadian 2:24. Hebat sekali. Maka itu nanti waktu Stefan dan Reni diberkati, didoakan, papa mama berdoa di belakang mereka, anak-anak harus ngomong di hadapan Tuhan. Tuhan, selesai tugas kami. Kalau ada apa-apa tidak boleh lapor papa mama, awas kamu. Minta hikmat dari Roh Kudus. Karena apa? Sebagai seorang suami, Stefan, kamu sudah jadi presiden, jadi kepala negara. Semua suami itu kepala, harus mimpin. Oke. Masih pasal 2 kitab Kejadian. Ini menarik sekali. Ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah sama firman ini aneh juga. Ngapain ditulis Tuhan? Siapa yang gak tahu kalau zaman itu Adam dan Hawa masih telanjang karena belum ada pabrik tekstil. Tapi ini luar biasa. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu. Saudara, kata telanjang dalam ayat ini tidak bicara masalah seks, sama sekali tidak. Lalu bicara masalah apa? Ayo kita jujur. Masalah terbesar dalam pernikahan setelah masalah orang tua itu masalah ketidakjujuran suami istri. Betul tidak? Masalah ketidakjujuran. Nah, kenapa suami istri bisa nggak jujur? Karena masih ada yang ditutup-tutupi. Jadi papa ingin kalau kita sudah menikah, kita ini telanjang bulat. Artinya suami nggak boleh punya rahasia apa-apa, istri nggak boleh punya rahasia apa. Kenapa? Harus terbuka. Lihat rumah ini, walaupun belum banyak perabotnya, tapi sebuah ruangan yang ada penutupnya, yang nggak pernah diangkat, entah itu meja atau apa, di bawahnya ada apa? Kotoran. Nah itu pernikahan. Kalau suami istri nutup-nutupi sesuatu, kotoran sembunyi di bawah, itu nggak boleh. Suami istri begitu sudah jadi suami istri harus terbuka. Maaf, saya belum tanya kepada pengantin, tapi saya cuma ngomong. Tapi saya harap tidak terjadi. Suami istri tidak boleh pisah harta.
Artinya, boleh punya nomor account bank di bank berbeda boleh. Suami boleh punya penghasilan sendiri, istri boleh punya penghasilan sendiri. Tapi jumlah harus saling tahu. Saya kalau konseling pernikahan, orang tua saya akan libatkan. Salah satu pertanyaannya, apakah papa mama akan memberi kepada anak? Kalau iya, anak-anak saya suruh tanya papa mama, itu untuk saya atau untuk kami? Itu penting. Maaf ya, bukan berarti masalah ini saya bahas tapi secara umum. Kalau papa mamamu bilang hanya untuk kamu, papa nggak ngasih ke keluargamu, terimalah pemberian orang tua, karena itu penghargaan. Tapi setelah terima, kembalikan. Saya titip. Kenapa? Sebab bukan untuk istriku atau untuk suamiku, untuk aku saja. Itu akan jadi masalah nanti. Kecuali kalau papa mama memberikan untuk kalian, terimalah itu. Nah, kenapa? Yesus berkata, sebab di mana ada apamu, di situ ada apamu. Teruskan. Sebab di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Nah, itu dahsyat. Jadi kalau suami istri hartanya terpisah, hatinya. Nah, jadi suami istri yang pisah harta sembunyi-sembunyi, nggak boleh saling tahu. Bahkan ada perjanjian, pokoknya jangan ungkit-ungkit tanya uangku berapa, uangku berapa. Oke lah, kita sama-sama tahu. Berarti orang itu sudah cerai sebelum ke pengadilan, karena hatinya sudah pisah. Maka itu ketika orang tua dalam konseling pernikahan anak, saya tanya, ini mau pisah harta atau tidak? Oh, jelas pisah harta. Maka pernikahan saya batalkan. Loh, kenapa? Karena kalau sampai sebelum anak menikah orang tua sudah bilang pisah harta, jawab alasannya cuma satu. Saya tahu. Gini, iya untuk jaga-jaga toh. Siapa tahu. Betul tidak? Itu yang umum ya. Maka itu teman-teman yang punya anak sampaikan kebenaran. Wah, saya langsung batalkan. Kenapa saya batalkan? Ini orang tua paling jahat sedunia. Anak belum kawin, tapi sudah diharapkan cerai. Loh, betul tidak? Loh, untuk apa sampai pisah harta? Ya, siapa tahu. Kan untuk jaga-jaga. Ayo jaga-jaga apa itu? Nah, supaya kalau sampai ada apa-apa nggak repot-repot. Kan kurang ajar orang tua kayak begini. Ya ngapain anakmu dikawinkan? Belum apa-apa sudah takut cerai. Dan maka itu jahatnya uang itu di situ. Uang itu jahat sekali. Kakak adik bisa bunuh-bunuhan. Anak dengan orang tua bisa putus hubungan sampai masuk koran. Maka itu hati-hati dengan uang. Stefan dan Reni, ayat 25 ini penting. Tidak boleh ada rahasia. Saya beri contoh-contoh lain. Sekarang banyak handphone pakai PIN. Suami istri boleh pakai PIN handphonenya, silakan. Tapi PIN-nya harus saling tukar, awas tidak. Ngerti nggak? Nggak boleh ada rahasia. Nah, kalau sampai PIN aja disembunyikan, ngapain kawin? Berarti sudah nggak percaya. Apa saja. Kalian dua boleh punya ATM, PIN-nya harus saling tukar. Apalagi sampai handphone, waktu orang yang bayar handphone dibawa, takut dilihat ada apa di situ. Ngapain disembunyi-sembunyi begitu? Oke, harus terbuka, telanjang, pelan-pelan, biar waktu berjalan. Bukan berarti kalian, tapi umum. Kalau kalian punya masalah yang jelek, ceritakan dulu bagaimana. Kalian boleh punya email yang berbeda, tapi password harus saling tukar. Pokoknya nggak boleh ada rahasia. Arti yang kedua, kata telanjang itu komunikasi. Ingat, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, setiap negara yang perang dengan negara lain, supaya perangnya nggak ngabisin banyak senjata, komunikasi dikuasai dulu. Airport, telkom, radio, televisi, rebut dulu, maka negara itu jatuh. Karena nggak bisa komunikasi. Nah, ternyata iblis punya cara yang sama sampai hari ini. Maka itu hanya satu hal, kalian dua boleh tidak ngomong waktu sakit gigi dan sariawan. Kalau nggak ada itu harus ngomong, apa-apa harus cerita. Komunikasi harus terus terbuka, tidak boleh putus. Itu penting sekali. Nah, saya belajar biologi. Kenapa anjing dan kucing ribut terus? Ternyata mereka miscommunication. Mereka dua nggak punya penterjemah. Maka itu gegeran terus. Maka itu kenapa kalau ada suami istri gegeran terus, oh kamu tuh kayak kucing dan anjing saja, ribut saja. Nah, bahasanya kucing dan anjing itu pada ekornya. Kita tahu bukan? Kalau anjing seneng, ekornya goyang. Tapi kebalikan kalau kucing itu marah, ekornya goyang.
Nah, karena mereka nggak punya penerjemah, pagi-pagi anjing lihat dari jauh ekor kucing goyang-goyang, pikirnya anjing, dapat teman baru ini, karena ekornya goyang-goyang. Tapi kucing salah ngerti. Siapa dia pagi-pagi belum sarapan nantang? Kan ekor anjing goyang-goyang buat kucing ini marah. Nah, ributlah mereka karena komunikasi yang salah. Jadi ingat itu, komunikasi itu penting. Suatu kali mungkin karena tugas, kalian dua harus pisah karena kerjaan, tetap ada handphone atau SMS. Tidak boleh tidak. Setiap hari kalau sampai terpisah harus saling cerita. Ada apa, kena apa, bagaimana. Apa saja. Itu penting sekali untuk kita atasi dalam hidup. 1 Korintus 7 ayat yang ketiga. Jang tolong baca nanti Jang. 1 Korintus 7 ayat yang ketiga sampai 5. 1 Korintus pasal 7 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Ya, stop dulu satu-satu. Stefan dan Reni dan semua kita, tolong rekan-rekan hamba Tuhan, jangan pernah segan-segan menyampaikan masalah seks di mimbar. Jangan pernah segan. Inilah satu-satunya catatan di Alkitab tentang seks suami istri. Saya kagum sekali. Setelah tadi kita tahu masalah keluarga, masalah orang tua ikut campur. Yang kedua, itu masalah kejujuran. Ternyata yang nomor 1, masalah rumah tangga terbesar adalah masalah tempat tidur. Papa itu ngatur demikian rupa. Jadi ini bicara masalah seks. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Memenuhi kewajibannya, tanggung jawabnya masalah seks. Ayat 4. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Saudara-saudara, dahsyat sekali firman ini. Papa itu benar terbuka. Ya. Anak-anak kita, nanti kalau kamu punya anak, mereka harus belajar seks dari papa mama. Anak zaman sekarang, umur berapa kamu dia? 11. Nah, kamu harus berani jujur tanya papa mama ya tentang masalah seks juga. Anak zaman sekarang beda dengan kita dulu. Kita seumur 50-an ke atas ini, 40-an, mana ngerti, sampai segede aja nggak ngerti. Anak sekarang minta ampun, kecil-kecil sudah tahu. Ya, habis lingkungannya begitu. Nah, lebih baik anak tanya seks pada papa mama. Kita tidak bisa berkata, masih kecil, tidak boleh itu. Oh, anak zaman sekarang gitu. Dia tanya di luar. Lebih celaka lagi kalau sampai tanya di luar. Nah, begitu menikah, ingat ya Stefan dan Reni, tubuh Reni itu milik Stefan, tubuh Stefan itu milik Reni. Artinya begini, semua kita sudah berkata, seks suami istri itu nggak pernah dua-duanya bareng, itu nggak pernah. Itu sebabnya setan cari masalah di bagian ini. Jadi selalu beda. Kalau saat ini istri siap, suami tidak. Nah ini kalau diem-diem jadi masalah ini, jadi gak enak semua. Nah lain kali suaminya siap, istri tidak. Maka itu kenapa ada hukum ini. Jadi begitu menikah, tubuh suami milik istri, tubuh istri milik suami. Artinya dengar ya, kalau ada satu yang siap dan yang satu gak siap, yang gak siap harus jujur pada yang siap. Cerita, kenapa aku gak siap. Nah setelah yang siap itu tahu kenapa pasanganku tidak siap, maka yang siap itu nolong. Maaf, di dalam semua kasus masalah ini, istri itu pribadi yang suka nghukum suami. Maaf saya ngomong ini. Istri kalau sudah moodnya gak baik, ditanya itu salah, tanya pendek salah, tanya panjang salah. Terus biasanya jawab pokoknya enggak, jangan banyak tanya. Tidak boleh ada kata itu, harus jujur. Enggaknya itu kenapa? Saya punya research, mengapa lebih banyak suami selingkuh daripada istri selingkuh. Karena dalam naluri seks, perempuan itu jauh lebih tahan, gak melakukan itu gak apa-apa. Tapi laki-laki itu memang kuda betul. Nah di sini kita suami-suami harus tahu diri. Kalau istri kita nggak siap, tapi harus jujur. Suami istri nggak boleh. Sudah jangan tanya, pokoknya aku nggak mau. Bahaya betul. Kejujuran suami istri dalam masalah ini penting sekali. Nah kita belajar fakta. Laki-laki itu lebih cepat selesai, lebih cepat naik, lebih cepat turunnya juga. Tapi perempuan itu lambatnya luar biasa.
Ini masalah besar dalam pernikahan. Begitu saya ingin hamba-hamba Tuhan jangan segan bahas ini di mimbar. Gak usah malu. Kita ceritakan apa yang kita alami dari ayat ini. Jadi Stefo, engkau harus bisa nolong istrimu untuk dia siap betul-betul. Kita ini laki-laki semuanya beres cepat-cepatan aja. Tapi perempuan tidak bisa begitu. Harus sungguh-sungguh persiapan dengan baik. Ayat 5. Ayat 5. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Nah, perhatikan ada siapa? Terus kalimatnya. Supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertahan. Ini masalah terbesar. Jadi kalau saya urut, masalah seks nomor 1, masalah ketidakjujuran nomor 2, masalah orang tua nomor 3. Itu yang terjadi rusaknya rumah. Kali satu masalah seks. Ulangi kalimat persetujuan bersama. Ayat 5. Ini penting. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama. Kecuali dalam persetujuan bersama. Saudara-saudara, ini penting. Begitu kita menikah, kita ini 2 orang yang disatukan. Kenapa papa kita memberi hukum? Istri tunduk pada suami, bukan perempuan tunduk pada laki-laki. Tidak. Kenapa? Stefo ini, kalian belum pernah tahu sistem transportasi air. Entah itu perahu, entah itu kapal. Tapi semua kita tahu. Dalam arti begini, walaupun kita semua jarang naik kapal, atau mungkin ada yang belum pernah naik kapal. Mungkin enggak dalam sebuah perahu aja, apalagi kapal, ada 2 nakoda. Kalau pilot bisa, pesawat boleh 2 pilot, 1 co-pilot, 1 pilot. Bus juga bisa, punya sopir syarat. Tapi aneh kalau kapal itu. Kenapa nggak bisa 2 nakoda 1 kapal? Nah itu dia tarik-tarian, gue geran dulu, nggak berangkat itu. Nah mengapa papa memberi hukum ini? Begitu menikah, kepala rumah tangga adalah suami. Bukan berarti suami lebih hebat dari istri, tidak. Itu pengambil keputusan. Ren, ketundukanmu kepada suamimu itu membuat berkat itu turun. Suami harus jadi kepala yang benar, yang punya wibawa, punya hikmat. Karena keputusan terakhir seperti itu. Oke, tolong ya rekan-rekan hamba Tuhan, ini penting sekali. Menolong masalah pernikahan yang bermasalah itu sederhana. Dudukkan mereka 2 sebagai kepala dan tubuh. Lihatlah kepala kita, lihatlah tubuh kita sendiri. Contoh, kalau kita lapar, yang rasa lapar itu kepala atau perut? Perut. Lalu perut pingin, misalnya pagi-pagi pingin makan rawon, itu perut. Yang mutusin siapa? Mulut, betul. Mulut di mana? Di kepala. Nah, kalau perut pingin rawon, tapi mulut pingin soto, yang menang siapa? Iya, nak soto yang menang loh, bukan rawon. Karena di kepala. Nah, kan begitu. Istri boleh usul, boleh, tapi tetap keputusan suami. Ini perlu baca betul ini. Kita tinggalkan dulu 1 Korintus 7. Kejadian pasal 3 ayat 17. Ngeri sekali. Kejadian 3 ayat 17. Ya Ren, saya minta Reni baca. Oh ada Alkitab, baik kok. Wah puji Tuhan. Enggak apa-apa ini Ren. Ayat 17. Dengar ya, ini penting sekali. 3 bulan sebelum saya menikah, ayat ini saya kasih ke istri saya. Pasal 3 kok. Ayat 17. Wah dahsyat sekali. Yang kuat, tunggu Stefo dulu. Yang ambil Alkitab. Ini firman Tuhan itu luar biasa. 3 ayat 17. Kejadian. Ya Reni silakan baca. So, istri-istri dengar ini baik-baik ya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Nah lihat, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Terus? Dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Ya. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Nah, tadi jawaban mamanya ini tepat. Soto yang menang, bukan rawon. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Karena suami yang apa tadi? Dituntun oleh istri.
Apabila dalam pernikahan terbalik, istri jadi kepala, suami jadi tubuh, terkutuk. Ternyata ayat ini gak cuma untuk suami istri sederhana, biasa saja, termasuk hamba Tuhan. Jadi begini, mulai hari ini, kalau saudara punya teman, punya saudara, punya anak, punya tetangga, suami dia dimodali berapa saja bangkrut terus, pelayanan yang hamba Tuhan, pelayanannya gagal terus, pakailah ayat ini, ajak dua-dua datang. 90% pasti yang jadi kepala adalah istrinya. Tadi saya tuh barusan dapat SMS yang menarik. Saya sih belum kenal orang ini. Saya baca SMS ini, kasihan betul ya. Enggak, makin turen tunduk pada suami itu bukan dijajah. Itu tadi karena tubuh itu usul. Siapa pernah ngalamin gini satu kali, badan capek sekali karena 3 hari itu nggak tidur karena kerjaan banyak, dikejar waktu, tidak bisa tidak. Dalam kondisi seperti itu, tubuh ini pengen tidur toh, sudah nggak tahan ini. Tapi yang mutusin tidur siapa? Kepala bilang nggak bisa, 3 jam lagi ini diserahkan. Kalau tidur bubar semua ini. Jadi tubuh ngambek atau tidak? Tubuh harus ikut atau tidak? Ikut, nggak tidur juga, kerja dong. Kayak tadi itu, pengen rawon tapi ditolak karena ke mulut maunya soto. Nggak mungkin perut langsung begitu makan soto terus dia mengkerti itu nggak mau terima rawon sotonya. Anda nggak seperti itu? Tidak mungkin. Nah, coba ini Jang bacakan nih Jang. Ini baru SMS tadi ini, November tanggal 20 jam 8.18. Tahu nggak? Ya. Coba dengar, kasihan. Selamat pagi Bapak Pendeta, saya tinggal di Manado ikut kemauan istri. Dan saya benar-benar kepingin jadi orang benar. Umur saya 53 tahun, saya masuk Kristen di Selam di Pantai Manado tahun 2005. Tapi setelah saya pernah mengikuti KKR beberapa tahun lalu di Sario Manado, Saya kota itu maksudnya. sangat meresap di hati saya dan tidak ada pendeta lain di Manado yang seperti Bapak. Bagaimana kalau saya tolong dididik Bapak, saya mesti kemana? Kendala saya mata, kalau baca Alkitab kurang jelas, mesti pakai kacamata silinder 4 dan ekonomi pas-pasan. Saya benar-benar pengen jadi orang benar dan diberkati. Mohon saran Bapak Pendeta. Nah, saya tuh nggak kenal orang ini siapa. Kenapa dia menderita? Karena dia tunduk pada istrinya, kan ngikuti istri. Maka itu ayat 17 itu ngeri sekali. Setan selalu merongrong istri untuk melawan suami. Itu jadi jahat luar biasa. Lihat, gara-gara 2 keluarga pertama di dunia rusak sampai hari ini. Pertama keluarga Adam. Coba renungkan, apa susahnya Adam itu cuma ngomong, entah manggil yang, manggil ma, manggil apa terserah. Yang misalnya, bukan buah ini yang dimakan, yang lain itu. Ayo jujur, susah nggak Adam ngomong gitu aja? Enggak sebetulnya. Tapi di sini kita belajar, ternyata laki-laki itu makhluk yang paling geragas sedunia, paling rakus sedunia itu laki-laki itu. Ditawari istrinya mau, dunia hancur. Ayo coba kita mikir, seandainya hari itu Adam menjadi suami yang benar, menolak yang diberikan istrinya, dunia ceritanya lain nggak? Aduh, lain, nggak kepanasan kayak begini, dunia nggak sepanas ini. Begitulah keluarga Abraham. Masih ingat keluarga Abraham? Nggak punya anak, lama sekali nunggu. Sarah sadar, sudah menopause lama. Dia sadar juga Abraham sebenarnya impoten. Aduh, gawat ini. Nah, terus usulnya, Pak, ada babung anggur itu. Betul nggak, masih ingat ini? Lihat anak mereka gegeran sampai hari ini nggak habis-habis. Gara-gara istri yang menasihati suami. Lagi sekali, istri boleh usul, tapi keputusan tetap kepala. Tolong ini, Stevo, berwibawalah kamu. Reni, tundukkan diri. Itu penting sekali. Seandainya, ini fakta. Karena siapa punya uang, dia itu berkuasa, dia itu dunia. Maka itu bagi istri yang penghasilan lebih banyak daripada suaminya,
Harus ditatar habis-habisan. Walaupun duitmu lebih banyak daripada suamimu, suami tetap kepala. Konsep ini penting. Maka itu apa-apa, kembali ke ayat 5 1 Korintus 7 tadi, apa-apa harus persetujuan bersama. Ya, kalian rumah tangga baru mulai keluar uang. Misalnya gini, ya ini penting. Tergantung penghasilan. Misalnya keluarga berkata, oke, kalau kita pisah, waktu kita urusan apa-apa sehingga nggak bisa bareng, tahu yang satu pingin beli sesuatu. Nah, buat plafon batasnya. Misalnya, kalau belanja 200.000 mentoknya atau kurang di bawah itu nggak perlu ngomong, udah lakukan. Misalnya gitu. Tapi 200.000 lebih dikit, tidak boleh mutusin sebelum tanya dulu pada pasangannya. Berarti maksudnya apa saja, mau beli ini, mau bongkar ini, mau rencana ini, kata itu persetujuan bersama. Kenapa? Karena kalimat berikut, supaya iblis tidak mencari keuntungan di antara kalian. Nah, itu loh masalahnya. Setan itu kurang ajar di situ, selalu cari masalah. Maka itu kekompakan suami istri itu penting sekali. Siapa kalian jadi suami istri yang benar? Hukum ini, ingat, apa penyakit, namanya penyakit? Kalau ada orang sakit, tubuhnya nggak mau tunduk pada kepala, itu namanya sakit apa? Parkinson. Orang dulu bilang buyutan itu. Nah, rumah tangga sekarang banyak yang Parkinson karena istri maunya sendiri. Suruh diem nggak mau diem, goyang terus dia. Itu keluarga Parkinson. Apalagi kalau tangannya hobi belanja, stop belanja tuh Parkinson, betul itu. Ilustrasi aja. Jadi hukum papa kita itu hukumnya sempurna. Stevo tolong baca Malaki 2 ayat yang ke-15 14 maaf, ayat 14. Ini penting sekali. Malaki 2 ayat 14. Nah, tolong rekan-rekan hamba Tuhan kalau memberkati pernikahan, ayat ini jangan lupa disebut. Malaki 2 ayat 14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjian. Saudara, saya mau uraikan ayat ini. Ada banyak ayat Malaki 2 kok. Malaki 2. Ada banyak ayat di Alkitab, bahkan ratusan, yang mengatakan, aku hadir menyertai kamu. Aku hadir menolong kamu, Ebenezer. Aku hadir memberkati kamu. Kepada Abraham dia berkata, aku hadir menyembuhkan kamu. Aku hadir begini, itu banyak. Tapi satu kali saja dalam Alkitab disebutkan aku hadir menjadi saksi. Kapan itu? Waktu kita menikah. Maka itu Stefan dan Reni, janji nikah itu gak boleh dihafal, gak boleh dibaca, gak boleh didikte. Salah besar kalau pendeta nikahkan orang suruh mengucapkan janji itu, gak boleh. Ini paling sakral. Yang menentukan dia